Halo konco-konco, jumpa lagi dengan saya Syarif Prasetyo di Syarif Prasetyo Channel. Kali ini saya ada di Bantirvel. Vel ya mas ya? Vel. Di Bantirvel ini alias istilahnya di lapangan Bantir. Tepatnya di Sumowono, Kabupaten Semarang. Kopi dulu. Beberapa hari ini banyak sekali kejadian yang rame-rame. Ada yang bilang mantap-mantap karena ada kerusuhan. Tapi di sini saya akan sedikit membuka mata konco-konco semua yang melihat saya di channel terkait UU Cipta Kerja. Ya mas kameramen. Maklum, saya backgroundnya bukan ilmu hukum. Background saya doktoral di ilmu lingkungan Undip. Jadi kalau berbicara terkait dengan Omnibus Law, saya harus buka. Dan tentunya saya sudah baca. Ya, tentunya saya sudah baca. Saya tidak akan berbicara kalau saya belum membaca atau mempelajarinya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mengutip dari Detik News. Jadi judulnya gini, Kominfo ungkap hoax dan fakta seputar Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi konco-konco semua sambil ngopi. Huru hara yang terjadi kemarin, adanya demonstrasi di seluruh Indonesia, termasuk di Semarang, termasuk di Yogyakarta, dan termasuk yang menimbulkan kekacauan karena adanya pengerusakan fasilitas umum. Ternyata di lapangan itu terjadi adanya faktor hoax. Jadi hoax yang diproduksi oleh orang-orang tertentu yang menginginkan adanya kekacauan di Republik Indonesia ini memicu gerakan massa. Gerakan massa untuk apa? Untuk demonstrasi melakukan penolakan atas rancangan undang-undang Cipta Kerja yang diketuk palu di parlemen. Ya, kita semua tahu ada dua fraksi. Bukan begitu, Mas kameramen? Dua fraksi. Betul. Betul ya, dua fraksi Betul yang sekali. menolak. Ya, yang menolak, ingat ini yang menolak. Satu, Partai Biru, Demokrat, yang kedua PKS. Kok menolak? Menolaknya kok tiba-tiba di situ ya Mas ya? Heran saya, menolaknya kok di apa itu? Di putusan. Lah selama proses pembahasan itu mereka kemana? Kok bisa lancar-lancar saja, ya toh? Kok bisa lolos semua? Bukankah di dalam parlemen itu ketika membahas suatu rancangan undang-undang tidak serta-merta menuju langsung di titik putusan ya? Setahu saya seperti itu ya Mas ya? Betul. Jadi ada inventarisasi masalah juga, ada pembahasan juga, ada sidang, ya kan? Sidang membahas pasal per pasal. Apalagi setahu saya di rancangan undang-undang Cipta Kerja ini pasalnya banyak. Ya, pasalnya banyak. Kalau tidak salah mohon dikoreksi nanti, ada 1.200 pasal. Dan rancangan undang-undangnya setelah saya baca, ketebalannya ada 905. Ya, yang jadi pertanyaan sederhana. Saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, ketika saudara semua melakukan unjuk rasa, itu hak demokrasi saudara dan dilindungi oleh konstitusi kita. Hak mengemukakan pendapat. Yang menjadi soal cuma satu. Ketika saya melihat di YouTube, di pemberitaan, banyak sekali tuh anak-anak STM ya yang tidak tahu menau tentang undang-undang. Kok tiba-tiba ikut demo? Kerja di mana? Masih SMK. SMK mana? SMK 4. Oh, SMK 4. Tadi kamu teriak-teriak tadi loh. Oh. Kamu yang ngajak siapa? Enggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya? Lupa. Oh, lupa. Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Dari Yang lebih parah lagi, ini masih dugaan saya. Siapa atau yang menggerakkan anak-anak kecil alias bocah cilik ini ikut melakukan aksi massa
menuntut dibatalkannya atau pencabutan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Bocil loh bos, bocil. Bocah-bocah cilik yang belum tahu apa itu yang didemo tapi dikerahkan. Ini sungguh jahat sekali republik ini. Kalau ada istilahnya apa ya Mas ya? Yang biasa istilahnya mendorong, membiayai aksi untuk sebuah demonstrasi. Apa Mas? Tahu enggak? Rekrutan massa. Bukan. Dalang dibalik sebuah aksi. Ya, dalang dibalik sebuah aksi apa ya istilahnya? Saya bukan orang hukum ya, tapi saya sedikit mengomentari karena saya punya hak untuk berbicara di sini dan saya katakan demonstrasi yang kalian lakukan saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke itu sah. Itu adalah keran demokrasi saudara semua untuk menyampaikan demokrasi. Mohon maaf untuk menyampaikan aspirasi saking semangatnya ini. Tapi saya sedikit tanya. Ketika saudara-saudara semua melakukan demonstrasi, tahu tidak apa yang saudara-saudara semua lakukan? Itu sudah benar atau salah? Dasarnya cuma satu. Saudara-saudara semua sudah mengkaji belum isi dari rancangan undang-undang Cipta Kerja? Jangan-jangan seperti anak-anak SMA, anak-anak SMK yang sempat viral ditanyain oleh Mas Ganjar ya toh, ditanyain loh kalian itu demo itu siapa yang nyuruh, tahu ndak apa yang kalian demokan? Ndak tahu. Apakah seperti itu? Saya harap tidak, karena kalau saya cermati banyak sekali saudara-saudara saya para mahasiswa yang tentunya kita semua tahu punya harapan besar bahwa saudara-saudara semua adalah agen of change, ya istilahnya agen perubahan, ya penerus, generasi penerus yang akan melanjutkan republik ini. Jangan sampai saudara-saudara semua maksimal aksi tapi lupa literasi, tidak pernah baca, tidak tahu masalah yang kalian demonstrasikan. Kan ngeri, masyarakat kelas menengah atas kok, intelektual kok tiba-tiba seperti itu. Demo boleh, sah, tidak ada yang melarang. Tapi perhatikan, masalah yang kalian demonstrasikan itu kalian paham tidak? Apakah di dalam mekanisme sebuah demonstrasi perlu adanya perusakan fasilitas publik? Apakah dalam sebuah aksi harus ada sebuah kekacauan? Harus ada pengerusakan, bakar-bakar? Hei bos, saya mahasiswa, jenengan semua juga saudara-saudara, jenengan semua itu juga masyarakat intelek lah. Tapi saya sedih ketika saudara-saudara semua melakukan aksi tapi kok yo melakukan pengerusakan. Ya, kok yo melakukan pengerusakan itu kenapa sih? Bangunan-bangunan yang kalian bakar, yang kalian rusak, itu dibangun, dibiayai oleh uang negara. Uang negara dari mana, bos? Coba kalian pikir, itu semua pajak rakyat seluruh Indonesia yang digunakan untuk membangun. Tapi kalian dengan enteng ya melakukan pengerusakan, ya toh? Dengan teriak keadilan, tapi kalian lupa. Yang kalian semua lakukan juga tidak ada toleransi, ya, tidak ada toleransinya. Bangunan nggak salah kok dirusak. Please, aksi boleh, tidak ada yang melarang. Demo itu boleh karena itu hak aspirasi saudara. Tapi pengerusakan fasilitas umum yang dibiayai oleh negara adalah bentuk pencideraan atas demokrasi itu sendiri. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang kampung yang kebetulan saya menyimak di seluruh media sosial, di TV, di koran, saya baca. Wow, keren, aksinya luar biasa, kompak, salut saya. Tapi ada yang kurang, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Mantap, saya berdoa supaya tidak ada klaster demonstrasi. Ya, jangan sampai pandemi COVID-19 ini menimbulkan klaster baru. Jangan sampai. Saudara-saudara semua saya doakan untuk sehat walafiat.
dan kecacatan-kecacatan di dalam RUU Cipta Kerja bisa dibenahi. Toh selain aksi demonstrasi, masih ada keran, masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mengevaluasi, bahkan mencabut, bahkan membatalkan rancangan undang-undang yang sudah diketok palu oleh Dewan. Apa? Judicial review. Ya, kalian bisa menempuh judicial review kalau kalian merasa dirugikan. Oke, itu saya rasa part 2-nya. Ya, saya akan berbicara 7 hoax yang disampaikan oleh Kominfo Ungkap 7. Ya, di sini ada sekitar 7. Yang saya baca ada 7.